Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul alamin, zat yang menguasai seluruh sendi kehidupan kita. Dialah Allah yang sudah memberikan kita kehidupan di dunia ini, yang menghidupkan kita dari kematian kita dan akan mematikan kita untuk dihidupkan kembali besok di yaumil qiyamah. Allah tabarak wa ta'ala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi semangat, masih istiqomah di dalam menjalankan seluruh kewajiban-kewajiban kita kepadanya. Salawat dan salam mari kita senantiasa limpahkan kepada manusia terbaik yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan kita semuanya akan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumul qiyamah, di mana tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran terkait muamalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kemarin sudah membicarakan terkait hukum riba, hukum pemakan riba, hukum pemberi pinjaman dan yang meminjam. Bagaimana orang yang menjadi saksi atas seluruh transaksi yang mengandung kebatilan, ya khususnya riba, akan dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga apabila kita menjadi bagian daripada sebuah keburukan terkait akad-akad yang mengandung kebatilan, kita juga akan berdampak kepada kita. Kita ikut menanggung dosanya. Allah sudah memerintahkan kita untuk senantiasa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini sebagai patokan kepada kita semuanya di dalam kehidupan di dunia ini. Kita saling ta'awun, tolong menolong dalam hal perbuatan-perbuatan baik dan perbuatan-perbuatan yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa saling mensupport satu sama lain. Masing-masing orang sesuai dengan kapasitasnya untuk melakukan sebuah ketakwaan kepada Allah. Hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang mempertebal keimanan kita kepada Allah, mempertebal keyakinan kita kepada Allah. Senantiasa Allah memerintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berusaha untuk menyumbangkan apa yang kita punya di dalam hal kebaikan dan takwa. Yang memiliki tenaga misalnya, silakan sumbangkan dengan tenaga. Yang mempunyai sumbangan fikir, sumbangan harta, sumbangan kesempatan atau yang lain-lain, semuanya saling bersinergi sehingga terbentuklah suatu ta'awun alal birri wat taqwa. Karena tidak mungkin
sebuah kegiatan itu bisa berjalan kalau tidak banyak yang mendukung. Semuanya butuh kerjasama, kekompakan kita semuanya, sehingga kita mendapati atau bisa menjalankan sebuah kegiatan yang mengandung keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita semuanya memanfaatkan sisa waktu bulan Ramadan tahun ini untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Bagi kita yang masih kuat untuk melakukan ibadah-ibadah yang banyak, monggo silakan lakukan. Perbanyak salat malam ketika di akhir bulan Ramadan. Usahakan bagi panjenengan kaum laki-laki terutama yang belum pernah melaksanakan iktikaf di bulan ini, mumpung masih ada waktu, gunakan kesempatan. Berapa jam, berapa menit tidak masalah. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah itu, maka manfaatkanlah. Karena kita tidak tahu apakah kita masih akan mendapatkan bulan Ramadan berikutnya. Wallahu a'lam. Allah juga ketika kita berta'awun alal birri wat taqwa, Allah akan memberikan kita pahala sesuai dengan kontribusi kita, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita sumbangkan. Allah sangat pandai, maha pandai di dalam menghisab amal-amal yang kita kerjakan. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan Allah mengetahui apa yang kita nampakkan. Semuanya akan dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hisab yang sangat-sangat detail. Dan panjenengan semuanya, kita semuanya tidak usah khawatir. Ya, Allah pasti akan menyempurnakan balasannya kepada kita, untuk kita semuanya. Begitu juga kebalikannya, Allah melarang kita untuk berta'awun dalam ismi wal udwan, dalam perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang mengandung dosa dan permusuhan. Makanya di dalam ayat terkait riba, Rasulullah menyatakan demikian. Rasulullah melaknat pemakan riba yang hutang, sekretarisnya, dan 2 orang saksinya. Artinya ketika kita berta'awun dalam sebuah dosa, kegiatan yang mengandung dosa, maka kita akan terdampak, kita akan memperoleh bagian daripada dosa tersebut. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sampaikan beberapa hal yang menunjukkan hadis-hadis Rasulullah tentang riba, bagaimana ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait orang yang menjalankan transaksi riba. Hadis yang pertama sudah kita jelaskan kemarin, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kunjungannya ke neraka. Artinya Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, beliau diajak jalan-jalan. Jalan-jalan maring? Ya, jalan-jalan surga iya, neraka juga iya. Ya. Lalu diperlihatkan di dalam neraka, walaupun di neraka itu belum ada penghuninya sampai hari ini, hanya digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Beliau menyampaikan, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Kemarin sudah kami sampaikan. Ya, lalu di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Di pinggir-pinggirnya ada orang-orang yang memegang batu. Setiap orang tersebut berusaha, karena berada di sungai,
dia pasti tenggelam di sungai darah, sungai yang bercampur darah. Ketika dia berusaha menyelamatkan diri ke tepian, setiap sampai di ketepian, mulutnya menganga dengan sendirinya, dipaksa. Dan dimasukkan batu, dia tenggelam lagi. Begitu seterusnya. Ya, dalam hadis keterangannya bahwasanya orang yang berenang tersebut adalah pemakan riba. Makanya dari hadis ini mungkin dikenal dengan istilah lintah darat nih, ya penghisap darah manusia, ya mungkin dari asal usulnya dari sini. Ya, lanjut hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Isra, pada malam Isra, ya aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Panjenengan bisa bayangkan, wetenge anak ulane keton sekang Jawa. Ulane berarti menggigit orang tersebut. Aku pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Mereka adalah para pemakan riba. Jawab beliau. Ya. Walaupun hadis ini dhaif, akan tapi masih semakna dengan hadis-hadis yang sahih sehingga bisa kita jadikan ibroh. Hanya kalau sebuah hadis dhaif, kita tidak boleh terlalu meyakininya bahwa itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya sebagai penguat dari dalil-dalil yang ada. Jamaah rahimakumullah, ini gambaran betapa mengerikannya riba itu bagi dirinya, bagi orang pelaku-pelaku. Makanya kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Sekali lagi, menjaga diri dan keluarga dan lingkungan. Jangan hanya untuk dirinya sendiri. Agama Islam mengajarkan seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh kita membiarkan orang lain terperosok tanpa berbuat apa-apa. Kita berusaha untuk menolong mereka. Itu. Yang ketiga, dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu. Lalu dari Abu Hurairah hampir sama, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Itu. Dosanya luar biasa besar. Dosanya luar biasa besar. Sehingga semestinya kita kaum muslimin berusaha menjauhkan diri kita, menjauhkan kehidupan kita dari segala macam transaksi yang mengandung riba. Baik itu yang formal maupun yang non formal, yang resmi maupun yang tidak resmi. Apalagi sekarang, ya panjenengan, kalau bermain HP itu sangat banyak. Panjenengan tidak membutuhkan persyaratan yang banyak, mudah sekali untuk mendapatkan pinjaman. Akan tapi itu semuanya adalah rayuan syaitan. Kita mencukupkan dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah, mulia dengan tidak berhutang. Ingat, mulia karena orang tua utang. Itu. Kita harus memantapkan dalam diri kita. Kita tidak terbiasa membiasakan diri besar pasak daripada tiang, ya. Antara pengeluaran kalau pemasukannya gede, pemasukannya lah apik ya.
Iya, iya. Kita lihat pemasukannya berapa, bojone ngodene sedina pira. Iya, dihitung pengeluarannya aja ngasih, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan mengkoya bang. Coba bojone ngogari balung tok. Itu. Jadi sesuaikan. Itu. Lalu yang keempat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata ayat yang terakhir turun adalah ayat riba, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dan belum ditafsirkan kepada kita. Mereka menyebutnya riba dan riba. Ya. Jemaah rahimakumullah, ayat riba ini sangat sedikit karena diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala di akhir dari masa hidup Rasulullah. Sehingga mungkin banyak hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah, hanya secara global. Sehingga banyak sekali hal-hal yang mungkin dikiranya itu bukan riba, akan tetapi pada hakikatnya itu adalah riba. Contoh di kehidupan kita, orang gade sawah. Itu adalah riba ya, akhi. Nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Kalau yang berlaku di kita, biasanya orang menggade sawah itu kan dia meminjamkan uang sekaligus sawahnya digarap oleh yang punya uang. Begitu nggih? Itu riba, haram hukumnya. Haram, tidak boleh hanya dengan melakukan hal seperti itu. Ini suatu contoh banyak hal yang kadang kita belum mengetahuinya. Hukumnya haram, orang yang melakukan itu riba. Hanya dengan punya uang, oli sawah. Gini betul? Ya, keuntungannya berlipat-lipat. Ya bagaimana orang yang berhutang itu bisa nyaur kalau sawahnya dicekel? Itu logikanya seperti itu. Kalau mau minjamkan uang, ya silakan dipinjam. Dalam lanjutan, ayat terkait riba ini di akhir Allah berfirman, wa in kana du ngusratin fanadiratun ila maisarah. Barang siapa yang punya hutang, maka berilah dia tangguh sampai dia bisa melunasinya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian menyedekahkan utang tersebut, maka itu baik bagi kamu jika kalian mengetahui. Ini agama Islam, Allah tabaraka wa taala sangat mulia. Ya. Tidak hanya berpikir untuk urusan perut di dunia, tapi untuk urusan akhirat. Lalu Allah melanjutkan, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan hari di mana kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semua manusia akan dicukupkan. Ya, semuanya akan dicukupkan, baik pahala maupun dosa. Dan tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Apa-apa yang kita nafkahkan, apa-apa yang kita halalkan ketika saudara kita punya hutang, kita merelakan dengan kerelaan hati, dengan tujuan mencari ridho Allah. Itu semuanya akan digenapkan, disempurnakan pahalanya oleh Allah tabaraka wa taala. Kita. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah tabaraka wa taala. A'udzubillah. Ketika kezaliman sudah merebak di sebuah negeri, maka berarti orang tersebut, negeri tersebut siap-siap untuk mendapatkan azab dari Allah. Ini
ini adalah sunatullah yang akan terjadi. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Kita menjaga diri kita untuk tidak ikut-ikutan di dalam segala macam hal yang terkait perzinahan dan praktek ribawi. Ini akan menghancurkan negeri kita. Lalu dari Ibnu Mas'ud, ini saya singkat saja. Saya tidak jelaskan secara detail. Kita baca saja agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujungnya riba makin membuat sedikit. Ya, karena sedikit jumlah maupun sedikit berkah. Ya, ini terjadi pada kita. Ngutangnya tak seneng, gini betul. Pas utang tak seneng, pas nyau racing, itu, ya. Kalau kita boleh berhutang, kalau memang itu di dalam rangka memenuhi kencoten lah paribasanya, panjangan benar-benar order duit. Ya, kalau hanya untuk permasalahan yang tidak primer, tidak mendasar, ya jangan berhutang. Angger urung duwe duit ya sabar. Kepengin motor anyar, misalnya, ya urung duwe duit, panjenengan hutang, ya monggo. Tapi itu akan pertama berdosa karena terkait riba, kedua akan menyulitkan kita. Itu yang harus kita tancapkan dalam diri kita. Yang berikutnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa bidzulmin minal ladzina hadu kharramna 'alaihim thayyibati ukhillat lahum wa bisaddihim ngan sabilillah ngan sabilillahi katsira wa akhdihim murriba wa qarnuhu anhu wa aqlihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban aliman. Jadi riba ini adalah akal-akalnya orang Yahudi, Bani Israel dahulu. Mereka membuat akal-akalan mengakali hukum-hukum yang ada di Taurat. Ya, Allah menghalalkan jual beli, orang Yahudi ngakal-ngakali, wong jual beli ya halal, jual beli duit ya halal pada bae mbok. Gampangannya seperti itu. Ini digambarkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih. Jemaah rahimakumullah, sangat banyak sekali ya ketika kita membaca tafsir terkait ayat-ayat seperti ini. Zaman dahulu para ulama dari Bani Israel, mereka memanfaatkan jamaahnya untuk mencari dunia. Mereka menjual agama dengan harga yang murah. Itu. Dahulu ada di antara mereka yang menyatakan kalau orang berdosa, angger kepengin diampuni dosane kue dibayar kena. Ya, satu dosa dibayar gampangannya 1 juta. Angger sedina 25 dosa berarti bayare itu seperti itu.
Dan ini ditiru oleh kaum muslimin, naudzubillah. Banyak kaum muslimin yang menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Itu. Makanya para ulama zaman dahulu mereka mengajarkan Al-Quran, mengajarkan apa saja, tidak pernah meminta upah. Bahkan tidak meminta ucapan terima kasih. Mereka lebih suka bekerja di samping mengajarkan ilmu agama. Tidak menjadikan dakwah sebagai sandaran hidup. Gitu. Walaupun para ulama menyatakan bahwasanya kalau memang orang tersebut khusus seperti seorang guru misalnya, boleh-boleh saja. Dia memang pekerjaannya seperti itu. Kan tetapi yang lebih bisa kita contoh adalah ulama salafus salih. Mereka benar-benar berdakwah, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa. Bahkan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia. Itulah yang harus kita contoh. Lalu yang ke-10, dalam sebuah hadis Rasulullah dari Abu Hurairah bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu baik, tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang tayyib, dari yang baik-baik. Allah tidak akan menerima sedekah kita kalau itu hasil dari transaksi riba. Tidak akan diterima kalau kita bersedekah dari hasil menipu, dari hasil berjudi, tidak akan diterima. Allah Maha baik dan hanya akan menerima dari hal yang baik-baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, tidaklah seorang bersedekah dengan segebutir kurma dari hasil kerjanya yang halal, melainkan Allah akan mengambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Lalu dia membesarkannya sebagaimana ia membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya, hingga sampai semisal gunung atau lebih besar daripada itu. Sedekah itu seperti itu. Zakat semending angger berasal dari yang baik-baik, itu akan dibesarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau berasal dari harta yang buruk, dengan cara memperoleh yang buruk, maka tidak akan diterima. Dan ini akan berdampak kepada diri kita. Ya, ketika Allah menerima sedekah kita, menerima zakat kita, Allah akan membuat diri kita diberi hikmah. Kemarin sudah kami sampaikan, wa may yu'tal hikmata wa qad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah oleh Allah, dia sungguh mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di antara manfaat zakat, sedekah, infak adalah membersihkan kesalahan-kesalahan kita, membersihkan hati kita agar tidak banyak dosa. Ketika hati ini masih banyak dosa, maka sulit untuk bisa meningkatkan keimanan, sulit untuk bisa beramal dengan baik dan benar. Pasti amalannya akan malas-malasan, salatnya malas-malasan, karena hatinya masih berat, karena terlalu banyak dosa. Para ulama mengatakan, kenapa orang kok susah menghafalkan Al-Quran? Di antaranya penyebabnya adalah dosa. Ketika kita banyak dosa, kita susah untuk berbuat baik. Ini. Jadi zakat ini akan membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Sedekah. Begitu juga amalan-amalan yang lain, yaitu akan menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Berikut
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin yang sering kita baca. Kalla, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Karena dalam prakteknya dia banyak melakukan dosa setiap harinya, banyak memakan harta haram, melakukan riba, menipu, korupsi dan sebagainya, sehingga beribadahnya tidak akan pernah benar, tidak pernah khusyuk dalam sholat misalnya. Ini rona ala qulubihim makanu yaksibun. Apa yang dia kerjakan menutupi hatinya. Hatinya menjadi keras seperti batu, tidak mendengar. Tidak mendengar. Hanya dengan kata seorang ustadz, saya pernah mendengarnya, angger diwei pelajaran ke kuping kiri tutup, kon kira ora berapa? Sekuping kanan ya, sing kiri tutup orang berapa? Itu kadang banyak manusia seperti itu, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak membekas sama sekali. Ini karena ini rona ala qulubihim makanu yaksibun, yang diperbuat sehari-hari itu menutupi hatinya, sehingga berapapun pelajaran yang disampaikan, ya bablas angin. Itu seperti itu. Ya. Yang terakhir, Rasulullah pernah menasehati sahabat Ka'ab. Beliau berkata, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar di dalam api neraka. Jamaah rahimakumullah, itulah hadis-hadis Rasulullah terkait muamalah yang mengandung dosa, ya, agar kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Sudah barang tentu kita bukan nabi, kita bukan orang suci, ya, kita hanya berusaha sekuat mungkin untuk menghindari itu semuanya. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan langkah kita untuk berbuat kebaikan secara istiqomah sampai maut menjemput kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.